Banyak cara, metode untuk kita bisa melakukan inovasi di perusahaan. Lalu kenapa kok kita harus pakai design thinking? Nah, mungkin Anda punya pikiran itu di benak Anda saat ini. Yuk kita cari tahu jawabannya. Tentunya selain design thinking, ada banyak sekali metode inovasi. Tapi kenapa kok kita harus atau paling nggak mencoba design thinking? Banyak dari kita mungkin mendengar bagaimana design thinking berhasil mengeluarkan kreativitas karyawan secara utuh sehingga mampu menghasilkan inovasi yang radikal gitu. Dan pertanyaannya, kok bisa ya? Yuk kita bahas ya. Nah, secara fundamental, kalau menurut pakar design thinking ya, Jan Litka, kekuatan utama design thinking itu adalah bagaimana metodologinya itu merancang untuk secara halus melawan kecenderungan-kecenderungan sifat manusia yang membatasi kreativitas dan proses inovasi itu sendiri. Oke, saya akan ilustrasikan contoh-contohnya untuk tahapan-tahapan yang ada dalam design thinking ya. Untuk tahap empathize, design thinking itu menggunakan metodologi riset kualitatif seperti interview dibandingkan kuantitatif seperti survei. Dengan tujuan untuk mendorong kita menggali kebutuhan customer itu lebih dalam. Karena saat melakukan riset yang kuantitatif itu ada kecenderungan untuk kita menjadi terpaku terhadap tren data yang jelas terlihat yang mana biasanya hanya menunjukkan kebutuhan customer di level permukaan aja. Yaitu sebatas yang customer mampu ekspresikan. Sedangkan metode riset kualitatif yang bersifat etnografis, kita mampu menggali kebutuhan customer yang lebih dalam. Yang mana mungkin mereka sulit ekspresikan bila kita nggak gali. Nah, kebutuhan yang tersembunyi inilah yang biasanya akhirnya membuka pintu untuk munculnya inovasi radikal. Dalam proses ideation misalnya, versi design thinking itu terlihat seperti dirancang dengan banyak mekanisme untuk melawan beberapa kecenderungan negatif kita saat melakukan ideation. Misalnya, saat diskusi ideation secara tim, setiap orang itu melakukan pencarian ide itu secara individu dulu, kemudian tertulis, dan kemudian baru setiap orang diberikan kesempatan untuk mengekspresikan semua idenya. Hal ini membuat diskusi menjadi lebih dinamis, di mana tim sama-sama mengolah banyak ide yang terkumpul secara kreatif. Tanpa proses ideation secara individu terlebih dahulu, ada kecenderungan diskusinya hanya membahas sedikit ide dari orang-orang yang vokal dan mungkin punya posisi tinggi dan cepat mengarah ke pembahasan implementasi sebelum ideation itu dilakukan secara maksimal. Kemudian kalau dalam tahap prototype, design thinking itu meminta kita untuk memulai dahulu dengan prototype yang murah, yang sederhana, yang sangat jauh dari hasil akhir yang kita bayangkan gitu. Hal ini ialah untuk mencegah kecenderungan kita untuk membuat prototipe yang mendekati bentuk akhir, yang mana itu bisa membuat kita terpaku pada prototipe pertama dan nggak kedorong untuk melakukan iterasi secara signifikan. Nah, dengan prototipe yang sederhana tadi, versinya design thinking, kita jadi punya fleksibilitas untuk mengubah solusi berdasarkan pembelajaran yang kita dapat sepanjang jalan. Ya, maka kita bisa jadi lebih leluasa untuk tetap melakukan eksperimentasi dengan ide-ide baru di setiap iterasi yang kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kok harus pakai design thinking? Jawabannya adalah karena mekanisme dalam setiap tahapan design thinking dirancang untuk sebisa mungkin memaksimalkan potensi setiap orang yang terlibat sebagai inovator benar-benar keluar dan kreativitasnya bisa melahirkan inovasi yang radikal bahkan.